Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kota Mentok. Tepatnya ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Barat. Ini ada bangunan bersejarah. Ayo kita lihat. Kebetulan itu ada orang, mungkin bisa kita tanya. Pak, ya. Permisi Pak. Ya. Ini mau nanya Pak. Ini ada orang yang menjaganya nggak? Oh, kebetulan saya ya. Oh. Ini bisa nanya nggak Pak? Bisa. Ini bangunan apa Pak namanya? Kalau menurut sejarah kita bangunannya Pasanggerahan Banka Tin Wining ya, tingkat Pasanggerahan Tin BTW ya. Ini Pak katanya bangunan bersejarah. Iya. Kenapa disebut bangunan bersejarah Pak? Kebetulan 1949 pernah dijadikan tempat pengasingan para pemimpin republik. Ini ya kesempatan pertama-tama sekali para pemimpin republik yang diasingkan beserta kabinetnya. Jadi tidak ada di seluruh Indonesia, hanya ada di Mentok Bangka. Di Mentok ini ya. Terutama yang di sini ya. Yang di sini ini tokohnya siapa-siapa Pak? Kebetulan yang di sini hanya Pak Karno, Soekarno, iya Pak Soekarno, iya Pak Soekarno, Pak Haji Agus Salim, Mr. Rum dan Ali Satro. Yang lainnya di Menumbing, kelompoknya Bung Hatta di Bukit Menumbing dulu. Iya. Oke. Ini gimana ceritanya Pak? Soekarno bisa nyampe ke sini? Kebetulan dulu kan kita pengakuan kedaulatan, bukan pengakuan kedaulatan ya, proklamasi kemerdekaan yang diajukan, yang diproklamirkan di Jakarta itu kan tidak diakui oleh Belanda. Jadi 1745 tidak diakui Belanda, maka terjadilah agresi dua ya, sehingga ditangkaplah para pemimpin republik dan diasingkan di sini. Selama diasing di sini, Bung Karno tidak diam saja, ternyata dia melakukan diplomasi sehingga mendapat dukungan dari luar ya. Itu diplomasinya itu sampai terkenal, namanya Tres Bangka ya. Sehingga dari Tres Bangka inilah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia itu diakui. Jadi ceritanya 27 Desember 1949 itu pengakuan secara resmi Indonesia merdeka itu dilakukan di sini. Bisa kita lihat ya Pak? Oke, silakan. Yang bangunan intinya di mana Pak? Ini kebetulan kompromi terakhir saat terjadinya Romroyen itu, mereka komprominya di sini dulu. Jadi tuntutan para pemimpin seperti foto di atas gitu. Itu kompromi mereka, tuntutan mereka terhadap terjadinya Romroyen. Jadi konsep itu mereka bicarakan di sini. Jadi Bung Karno harus pindah ke Jogja, harus pulang ke Jogja dulu, harus ada gencatan senjata. Foto itu tepat di sini Pak? Iya. Jadi sama. Jadi referensinya sama dari keramik depan duduk semuanya sama. Tokoh-tokoh penting Indonesia. Ya, jadi di sini mereka duduk hanya membicarakan untuk tuntutan kedaulatan tersebut. Sebelah ini kamar Pak Karno. Bisa kita lihat? Silakan. Ini lumayan. Iya. Ini Pak Karno ternyata masih memiliki ranjang besinya. Oke. Dia tidur di sini juga? Ya, jadi ranjang besi ini referensinya udah jelas dari saksi sejarah ya. Dari Nyai Ayu Indrawati, saksi sejarah yang meletakkan kembang mawar di ruangan ini ya. Siapa Nyai Ayu? Nyai Ayu Indrawati itu yang saksi sejarah dan melihat bahwa Bung Karno dulu di ranjang besi dengan ukuran nomor 3. Jadi ternyata masih ada. Apalagi Pak yang ruang-ruangan penting? Ruangannya Pak Ali Satro. Ini kan sekarang kita sudah berada di ruangan kamar Ali Satro Abijoyo. Pak Ali Satro ini. Bisa nggak Pak ceritain biografi singkat tentang beliau? Ya, Pak Ali Satro ini pada zaman Bung Karno itu terkenal kawan lamanya Bung Karno ya. Berarti akrab gitu ya? Akrab sekali karena pendidikan sama di Medan ya. Akrab sekali. Beliau ini lahirnya di Gerapak, Magelang ya. Lahir di Magelang? Iya, 1 Mei 1903. Sudah lama ya? Iya, sudah. Pendidikan terakhir beliau itu ngambil sarjana hukumnya di Leiden Belanda. Berarti baru dengan Bung Karno dia, maka disebut kawan lama. Kuliah bareng di Belanda? Iya, beliau ini sangat dikenal sebagai diplomasi ulung ya, diplomatik ulung. Jadi beliau ini yang menciptakan sebagai pelopor itu konferensi Asia Afrika beliau. Berperan penting sekali berarti ya? Iya, penting sekali dia. Dia memiliki istri itu
Ibu Siti Rolia ya. Istrinya. Ya. Jadi berapa orang? 4 anak? 4 ya? 4 orang anak ya. Dia sangat berperan penting kata saya tadi bagi Indonesia itu, baik internasional, nasional, pernah sebagai wakil ketua MPR ya, pernah jadi perdana menteri ke-8, juga menteri pertahanan Indonesia, menteri pendidikan dan kebudayaan itu kalau zaman dulu tuh menteri pengajaran. Berarti banyak jabatannya Pak ya? Oh sangat. Apalagi Pak kemudian yang Bapak tahu? Sebagai menteri penerangan juga beliau pernah. Dan Pak Ali Sastro Amijoyo ini terkenal pada zaman Bung Karno itu terkenal ada kabinetnya Pak Ali Sastro. Jadi cocok sekali sebagai tokoh sejarah. Jadi kita berterima kasih ya, generasi muda mengangkat Pak Ali Sastro ini sebagai tokoh sejarah yang terlupakan, namun memiliki arti penting bagi sejarah bangsa. Penting sekali ya? Iya, betul. Beliau itu wafatnya pada usia 72 tahun ya. Wafatnya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Saya diasingkan umurnya sekitar 46 tahun ya. Oh, umur 46 tahun beliau diasingkan di sini. Jadi beda 2 tahun dengan Bung Karno. Bung Karno 48 tahun jadi dua Bung Karno sedikit. Pak, sebelum pamit, masih ada nggak sekarang saksi sejarah yang masih hidup gitu? Yang berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam tadi, Pak? Ya, untuk sekarang masih ada ya. Kalau nggak salah itu Ibu Raden Ayu Indrawati ya. Beliau tinggal di Kejaksaan dan beliau itu kebetulan saksi sejarah yang masih hidup satu-satunya yang diperbolehkan masuk ke kamar Bung Karno. Jadi tugas beliau itu mengganti mawar setiap 2 hari sekali dan ngasih air minum ya. Untuk Soekarno ya? Iya, ke kamar Bung Karno. Silakan bisa ke Kejaksaan. Makasih Pak. Oke, pamit ya Pak. Ya. Oke, sekarang kita sudah berada di narasumber atau saksi hidup yang sering melayani atau menjadi pelayan Bung Karno dan tokoh nasional lainnya waktu diasingkan di Mentok, tepatnya di Pesanggerahan. Bisa perkenalkan dong siapa namanya ini? Namanya ini dan tempat tanggal lahirnya lah sekalian. Ibu lahir tahun berapa? Tahun 29. Tanggal 20. 22 Oktober. Oke. Jadi ibu lahir tanggal 20 Oktober tahun 1929. 1929 ya. Ya, nama ibu Raden Ayu Indrawati. Pekerjaan ketika itu sebagai apa Pak yang itu di Pesanggerahan ini? Yang terkenal tadi sebagai pelayan Bung Karno. Maksudnya kegiatannya apa saja di situ? Nah, kegiatannya ibu kalau pagi-pagi itu mengganti bunga ros kesayangan Bung Karno. Berarti setiap hari itu ya? Ibu setiap hari ganti bunga ros Bu ya? Hari sekali. Ya. Berapa hari sekali? Berapa hari sekali Bu? 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali ya? Ya. Dan selain itu ibu menyiapkan kalau Bung Karno mau makan, ya, terus mengganti spray Bung Karno sudah siap kotor lagi. Itu apakah hanya Bung Karno atau yang lainnya juga Pak? Hanya Bung Karno. Oh, khusus untuk Bung Karno berarti ya? Ya. Nah ini pada di situ tuh saat umur berapa bekerja di situ? Ibu waktu di Pesanggerahan umur berapa? Umur berapa? Ya, waktu ibu 19 tahun. 19. Umur 19 tahun. 19 tahun ya? Pada saat Nyai bekerja di Pesanggerahan, ada tokoh nasional siapa-siapa saja yang ada di situ tuh? Apa itu Pak? Selain daripada Bung Karno, ada tokoh-tokoh nasional siapa lainnya seperti Haji Ali. Pesanggerahan. Iya, iya. Pak Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro Amijoyo. Ya, terus siapa lagi Bu? Ya. Siapa lagi? Pak Ali Sastro Amijoyo. Pak Ringo. Pak Rum. Muhammad Rum. Oh, Muhammad Rum ya? Rum. Ya. Oh, tempat yang ada di sana ada kamar-kamar ruangan Iya. beliau ya Pak ya? Ya mungkin itu saja yang bisa kita tanya-tanya bersama Nyai Raden Ayu. Ayu Indrawati dan Bapak Soeharto. Soeharto. Terima kasih Nyai dan Pak Soeharto sudah memberikan kita kesempatan untuk bertanya gitu. Demikianlah video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.